orang Muslim yang kemudian mengharamkan musik karena dengan alasan sebuah ayat dalam Quran. Ayat ini dijadikan pengharaman tentang musik. Salah satu ayat yang dipakai adalah di surat Luqman ayat 67. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ila akhir ayat. Jadi sebagian manusia ada yang kemudian dia membeli lahwal hadis. Lahwal hadis ini sebenarnya perkataan yang sia-sia kalau makna secara bahasa Arab. Tapi ternyata banyak yang kemudian menafsirkan ini sebagai nyanyian atau musik. Liyudhilla an sabilillah, untuk menjauhkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ayat yang dipakai. Padahal beberapa ulama mengatakan, bahkan seorang ulama yang punya Masya Allah luar biasa banyak, Imam As-Suyuti ini menafsiri ayat ini, lahwal hadis itu bukan menyangkut musik. Bukan, katanya. Lahwal hadis itu perkataan yang tidak berguna. Apapun yang tidak berguna itu namanya lahwun. Bisa musik, bisa lagu, bisa cerita, bisa tontonan dan lain sebagainya gitu. Jadi ini tafsir dari seorang Imam As-Suyuti. Jadi ini tidak secara eksplisit mengharamkan musik, tapi mengharamkan pada aktivitas-aktivitas yang memang tidak bermanfaat atau tidak berguna sama sekali. Jadi ini yang dimaksud oleh ayat ini. Berikutnya, kalau berbicara tentang lahwal hadis, maka sebenarnya ada satu ayat lagi yang sebenarnya ini pas untuk mengharamkan musik sebenarnya. Kita lihat di ayat surat Al-Jumu'ah. Di surat Al-Jumu'ah itu ada ayat wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan yafaddu ilaiha wa tarakuka qa'iman. Ketika mereka melihat tijarah, dagangan, aw lahwan atau kemudian sesuatu yang sia-sia, infaddu ilaiha, dan kalian menuju kepadanya, wa tarakuka qa'ima, dan meninggalkan Nabi dalam keadaan sedang berdiri. Jadi ayat ini sebenarnya bercerita tentang suatu saat Nabi sedang khutbah. Ketika sedang khutbah, kemudian ada rombongan pedagang yang datang. Rombongan pedagang yang datang ini kemudian ada live musiknya. Ketika dagangannya datang, ada live musiknya. Sahabat-sahabat Nabi yang sedang sholat Jum'ah itu pada kabur semua dari Masjid Nabawi, dan Nabi Muhammad ditinggalkan dalam keadaan berdiri sedang khutbah. Dalam riwayat disebutkan cuma 12 sahabat saja yang bertahan. Mereka mendengarkan musik itu dan meninggalkan sholat. Sampai kemudian selesai mereka dari meninggalkan Rasulullah SAW kemudian menuju musik itu. Selesai sholat, Nabi kemudian bertanya mudah-mudahan mereka yang kabur itu, dan Nabi mengatakan, apakah kalian sudah tidak mencintaiku lagi sehingga meninggalkanku? Ternyata sahabat-sahabat yang kemudian kabur untuk mendengarkan musik ini kemudian mengatakan, tidak ya Rasulullah, engkau tetap orang yang paling kami cintai, tapi kami bisa mendengar nasihatmu setiap hari. Tidak demikian dengan live musik. Yang musik ini jarang-jarang ya Rasulullah, tidak setiap hari kami bisa mendengarkan. Jadi ini yang dimaksud musik haram ini di sini. Tapi sebenarnya para ulama ini tidak mengharamkan alatnya sebenarnya, tapi yang diharamkan adalah perilakunya. Apapun alatnya, kalau kemudian membuat kita menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, tersesat dari jalannya Allah Subhanahu wa taala, maka ya itu tidak boleh. Musik adalah salah satu yang dituduh untuk menjauhkan menjauhkan seseorang dari Allah. Padahal kalau kita cari secara fikih, kita nggak menemukan keharamannya sama sekali. Coba lagu ya, misalnya lagu itu kan terdiri dari alat musik, misalnya gitar.
jreng 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 kayak gitu. Apakah kemudian kita berdosa? Enggak kan? Atau kemudian kita lagunya kita nyanyi, misalnya apa sih, Indonesia tanah airku, misalnya seperti itu kan lagunya. Terus dari perpaduan lagu sama musiknya ini salahnya di mana? Dosanya di mana? Oh, perkataannya juga bagus juga. Maka sebenarnya ini sama sebenarnya dari isi musik itu tadi. Kalimatnya kalimat-kalimat yang melanggar atau tidak gitu. Kalau kalimat itu bagus, maka musik sih oke-oke saja, tidak diharamkan. Berikutnya, apa sih sebenarnya manfaat musik bagi kita? Sebenarnya gini, tubuh kita memang didesain, mata itu didesain untuk senang melihat sesuatu yang indah. Telinga kita didesain oleh Allah SWT untuk mendengar sesuatu yang indah. Ketika sesuatu itu terdengar dengan indah, maka ini akan lebih masuk ke dalam hati kita. Sehingga banyak kemudian orang-orang yang tidak tersentuh dengan nasihat, tapi ketika nasihat itu kemudian dilakukan dengan musik yang mendayu-dayu, orang kemudian tersentuh hatinya gitu. Sehingga ini halal-halal saja ketika kemudian musik ini dipakai untuk mengiringi sholawat Nabi, mengiringi nasihat-nasihat yang disampaikan oleh para ustadz yang dengan muhasabahnya misalnya, ini diiringi dengan musik. Jadi intinya adalah musik itu tidak haram selama musik itu tidak kemudian menjauhkan kita dari taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu cerita lagi berkenaan dengan musik kenapa diharamkan. Memang kalau kita lihat dari referensi ulama yang dahulu, misalnya Imam Syafi'i, misalnya di kitab-kitab fikihnya memang musik di salah satu perdagangan yang tidak dibolehkan adalah menjual alat musik gitu. Tapi memang kita lihat konteksnya pada waktu dulu ini, jadi orang Arab itu kalau dia musik kan ini nggak mungkin kayak kita musiknya pakai handphone kemudian didengarkan dengan headset gitu ya. Ntar mereka udah live, kemudian ada maksiatnya banyak berkumpul di situ, ada penari dengan pakaian seronoknya, ada judinya, ada maboknya dan sebagainya, sehingga konser-konser kayak gitu itu membuat beberapa maksiat berkumpul dan tidak menutup kemungkinan juga perzinahan. Sehingga wajar ketika diharamkan pada waktu itu, karena ketika ada musik itu berkumpul 4 hal itu dalam konser musik. Tapi sekarang kita tidak melihat itu semua, kayak konser sholawat misalnya, kita tidak melihat itu. Bahkan yang kita lihat adalah orang-orang dia bersolawat dengan penuh kerinduan karena diiringi dengan musik-musik yang mendukung terhadap pemaknaan dari syair-syair itu. Mudah-mudahan ini memberikan pemahaman buat kita semua.